Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsa Nabila dengan NPM 23.196. Kali ini saya akan membahas materi mengenai antropologi hukum. Di sini saya membahas materi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Subelo Wiono SHMPD yang telah memberikan tugas ini. Yang pertama, langsung saja kita masuk kepada materi. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu dari antropologi yang secara khusus mempelajari hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya memahami sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis, seperti adat istiadat, kebiasaan, serta norma sosial yang hidup berkembang dalam masyarakat. Artinya, hukum dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial manusia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tradisi, serta sistem kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Para ahli juga memberikan definisi yang memperkuat pemahaman ini. Hobel menyatakan bahwa hukum adalah suatu mekanisme sosial yang digunakan untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Sementara itu, Malinowski melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat melalui kepatuhan terhadap kebiasaan yang berlaku. Dalam pandangan ini dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi bersifat fungsional dan konseptual. Dalam antropologi hukum sendiri terdapat tujuannya, yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum terbentuk, berkembang, dan diterapkan dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Selain itu, antropologi hukum juga bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum dan budaya, sehingga dapat diketahui mengapa suatu aturan hukum dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tujuan lainnya untuk menilai sejauh mana hukum yang dibuat oleh negara dapat berjalan secara efektif dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, antropologi hukum juga berperan sebagai jembatan antara hukum negara dengan hukum adat, sehingga dapat meminimalisir konflik yang timbul akibat adanya perbedaan sistem hukum. Oleh karena itu, antropologi hukum memiliki tujuan praktis, yaitu membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan dari antropologi hukum. Perkembangan ilmu antropologi hukum ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa fase yang menunjukkan perubahan terhadap cara pandang hukum. Fase pertama adalah fase evolusionisme, di mana hukum dianggap berkembang secara bertahap dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Pada fase ini, masyarakat tradisional sering dianggap memiliki sistem hukum yang sederhana, sedangkan masyarakat modern dianggap memiliki sistem hukum yang lebih maju. Untuk fase selanjutnya adalah fungsionalisme, yang menekankan bahwa hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Dalam pandangan ini, hukum dilihat sebagai alat untuk mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat, sehingga setiap aturan memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan sosial. Dan fase yang ketiga adalah pluralisme hukum, yang mengakui bahwa dalam suatu masyarakat terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Hal ini tentunya amat sangat relevan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan sistem hukum. Dan ada fase yang terakhir, yaitu fase modern atau kritis, yang melihat hukum sebagai bagian dari praktik sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, politik, dan ekonomi. Pada fase ini, hukum tidak lagi dipandang netral, tetapi dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup antropologi hukum. Ruang lingkup antropologi hukum mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan, fungsi, dan praktik hukum sebagai bagian dari kebudayaan. Yang pertama, antropologi hukum itu mengkaji hukum adat, yaitu aturan yang tidak tertulis, tapi hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dipatuhi secara turun-temurun. Hukum adat ini seringkali memiliki kekuatan yang lebih efektif dibanding hukum normal atau hukum formal, karena didasarkan pada nilai dan kepercayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam beberapa masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa tanah atau konflik keluarga lebih sering diselesaikan melalui lembaga adat daripada melalui lembaga pengadilan formal. Yang kedua, antropologi hukum juga mempelajari tentang nilai dan norma sosial yang menjadi dasar terbentuknya hukum. Norma sosial seperti norma kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan sehari-hari seringkali menjadi cikal bakal terbentuknya aturan hukum formal.
Dalam hal ini, antropologi hukum berusaha memahami bagaimana satu nilai budaya dapat berkembang menjadi aturan yang mengikat secara hukum. Yang ketiga, ruang lingkup antropologi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Hal ini meliputi cara-cara yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan konflik, baik secara formal melalui lembaga peradilan negara maupun secara informal melalui musyawarah, mediasi, dan lembaga adat. Antropologi hukum meneliti efektivitas masing-masing mekanisme tersebut serta alasan masyarakat memilih cara tertentu dalam menyelesaikan sengketa. Dan yang keempat, antropologi hukum mengkaji pluralisme hukum, yaitu kondisi di mana satu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Dalam konteks ini, antropologi hukum berperan penting untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum tersebut berinteraksi, saling mendukung, atau bahkan saling bertentangan. Dan selain itu juga, ruang lingkup antropologi hukum ini mencakup perilaku hukum masyarakat atau legal behavior, yaitu bagaimana individu dan kelompok masyarakat memahami, menaati, atau bahkan melanggar hukum dalam praktik sehari-hari. Hal ini penting karena sering kali terdapat perbedaan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang benar-benar dijalankan di masyarakat. Dengan demikian, antropologi hukum tidak hanya mempelajari hukum sebagai aturan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dinamis. Untuk yang selanjutnya yaitu cabang-cabang dari antropologi hukum. Antropologi hukum tidak dapat dipisahkan dari cabang-cabangnya karena sifatnya yang interdisipliner. Cabang yang pertama adalah antropologi fisik atau biologi, yang mempelajari manusia dari segi biologis seperti evolusi manusia, ras, dan karakteristik fisik. Meskipun tampak tidak langsung berkaitan dengan hukum, cabang ini memberikan dasar pemahaman tentang manusia sebagai makhluk hidup sosial yang memiliki kebutuhan untuk hidup teratur, sehingga memerlukan sistem hukum. Selanjutnya, antropologi budaya, yang merupakan cabang paling erat kaitannya dengan antropologi hukum. Antropologi budaya mempelajari nilai, norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dari sinilah hukum seringkali berasal karena hukum pada dasarnya merupakan kristalisasi dari nilai dan norma yang dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara mendalam perlu juga budaya yang melatar belakanginya. Cabang yang ketiga yaitu antropologi arkeologi, yang mempelajari kehidupan manusia di masa lalu melalui peninggalan-peninggalan seperti artefak, bangunan, dan situs sejarah. Kaitannya dengan hukum adalah antropologi arkeologi ini membantu memahami bagaimana sistem sosial dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia telah berkembang dari masa ke masa. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa hukum memiliki sejarah yang sangat panjang dan terus mengalami perubahan. Selanjutnya adalah antropologi linguistik. Antropologi linguistik ini mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Bahasa memiliki peran penting dalam hukum, karena hukum disampaikan, dipahami, dan ditegakkan melalui bahasa. Perbedaan bahasa juga dapat memengaruhi cara masyarakat memahami hukum, sehingga antropologi linguistik membantu menjelaskan bagaimana komunikasi hukum dapat berjalan efektif dalam masyarakat yang memiliki berbagai macam bahasa. Dan yang terakhir adalah antropologi sosial, atau disebut juga perkembangan modern, interdisipliner, yang fokus pada hubungan sosial dan struktur masyarakat. Cabang ini membantu memahami bagaimana interaksi sosial memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dengan adanya berbagai cabang ini, antropologi hukum menjadi ilmu yang komprehensif karena mampu melihat hukum dari berbagai sudut pandang, baik biologis, budaya, historis, maupun linguistik. Antropologi hukum sendiri juga tentunya memiliki manfaat. Jadi antropologi hukum ini memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik dalam bidang akademik maupun praktik hukum di masyarakat. Salah satu manfaat utamanya yaitu membantu memahami hukum sebagai bagian dari kebudayaan, sehingga hukum tidak dipandang secara sempit dan hanya berbagai aturan tertulis, melainkan sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pemahaman ini, para pembuat kebijakan dapat merancang peraturan yang lebih sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, sehingga hukum tersebut lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, antropologi hukum juga bermanfaat dalam membantu proses pembentukan hukum yang lebih responsif, yaitu hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam. Dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak suku dan budaya, pendekatan antropologi hukum sangat penting agar hukum tidak bersifat seragam tetapi tetap menghargai keberagaman. Manfaat lainnya yaitu menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum negara.
dalam praktiknya sering terjadi konflik antara aturan hukum formal dengan kebiasaan masyarakat setempat. Antropologi hukum ini membantu menemukan titik temu agar kedua sistem tersebut dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Antropologi hukum juga berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami latar belakang budaya masyarakat, aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum dengan cara yang lebih bijaksana dan kontekstual. Selain itu, antropologi hukum juga dapat digunakan untuk mencegah konflik sosial karena membantu memahami akar permasalahan yang seringkali berkaitan dengan perbedaan nilai dan budaya. Selanjutnya yaitu hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam kajian antropologi hukum ini, hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan merupakan dasar utama dalam memahami bagaimana hukum terbentuk dan dijalankan. Kebudayaan merupakan kumpulan nilai, norma, adat istiadat, dan kepercayaan yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Kebudayaan ini membentuk cara berpikir, bertindak, dan berperilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Individu sebagai bagian dari masyarakat berperan sebagai pelaku yang menjalankan sekaligus membentuk kebudayaan tersebut. Setiap tindakan individu, baik yang sesuai maupun yang menyimpang dari norma, akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup kebudayaan. Dalam hal ini, individu tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga dapat menjadi subjek yang memengaruhi perubahan hukum. Sementara itu, masyarakat merupakan wadah di mana interaksi antara individu terjadi. Dalam masyarakat, nilai dan norma dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dari interaksi inilah, kemudian muncul aturan-aturan yang mengikat yang pada akhirnya berkembang menjadi hukum. Hubungan antara ketiganya bersifat timbal balik, kebudayaan mengaruhi individu, individu dapat mengubah kebudayaan, dan masyarakat menjadi tempat berkembang keduanya. Oleh karena itu, hukum sebagai bagian dari kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara individu dan masyarakat. Untuk perannya sendiri dalam kehidupan sosial, antropologi hukum ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat yang majemuk dan memiliki keberagaman budaya seperti Indonesia. Salah satu perannya adalah membantu memahami bagaimana budaya mengaruhi masyarakat, memandang dan menjalankan hukum. Hal ini sangat penting karena tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap satu aturan hukum. Selain itu, antropologi hukum juga berperan dalam menjelaskan realistis hukum di lapangan, yaitu bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali berbeda dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Dengan demikian, antropologi hukum juga dapat mengungkap kesenjangan aturan hukum normatif dan praktik sosial. Peran lainnya yaitu mendorong terciptanya keadilan yang lebih substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Antropologi hukum juga membantu dalam proses penyelesaian konflik dengan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Dalam masyarakat yang plural, antropologi hukum juga berperan dalam membangun toleransi dan harmonisasi karena membantu memahami perbedaan sistem dan nilai norma antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, antropologi hukum tidak hanya berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih damai dan seimbang. Dan terakhir yang dapat saya simpulkan berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, saya simpulkan bahwa antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Melalui antropologi hukum, kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada kesesuaian dengan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan antropologi hukum ini sangat penting dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif dan adil. Selain itu, hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan menunjukkan bahwa hukum merupakan hasil dari interaksi sosial yang dinamis. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Dengan demikian, antropologi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara sosial dan relevan dengan kehidupan masyarakat yang beragam. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang materi antropologi hukum. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan untuk Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD, semoga dari video ini
saya bisa memenuhi tugas yang sudah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.